Kembali di News on the Spot, pemirsa, usai memeriksa sejumlah orang termasuk diantaranya Jessica Wongso yang sudah diperiksa lebih dari 3 kali, polisi belum juga menetapkan tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait kasus ini, kita bergabung dengan Mario Delima di Polda Metro Jaya. Mario, apakah kemudian perkembangan kasus ini sudah bisa ditentukan adanya tersangka dari kemungkinan pembunuhan dari Wayan Mirna Salihin ini? Benar sekali, Carlos. Memang setelah beberapa kali pertemuan pemeriksaan dengan Jessica dan juga pengamanan terhadap salah satu pembantu Jessica yang berinisial SR, tadi juga Krisna Mukti mengatakan bahwa hari ini dia ke Polda Metro Jaya untuk memeriksa apakah beberapa keterangan saksi ahli yang sudah dilakukan beberapa hari ini, yang jumlahnya ada sekitar 3 saksi ahli, juga akan ia periksa hasil dari hal tersebut, karena memang tadi ia menyatakan bahwa apapun yang berjalan saat ini atau spekulasi yang beredar di masyarakat terkait lamanya penetapan tersangka, ia menyatakan bahwa polisi saat ini sudah mempunyai 4 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Namun hal tersebut memang diakui agak lambat, Carlos, karena memang keterangan yang dimiliki oleh kepolisian harus disesuaikan atau diekspos terlebih dahulu di kejaksaan. Kenapa begitu? Tadi Krisna mengatakan bahwa hal ini tidak semudah menyatakan atau memeriksa pembunuhan biasa, karena saat ini yang ia miliki bukti-buktinya kebanyakan adalah benda mati seperti kopi ataupun CCTV dan juga keterangan benda mati ataupun yang sudah diperiksa di lokasi. Hal itu menyulitkan dan itu harus dipastikan atau ditetapkan oleh saksi ahli. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa saat ini sudah ada 4 alat bukti dan itu harus terkonfirmasi di pihak kejaksaan. Carlos. Pernyataan Anda, Mario, dari laporan Anda, saya ingin mengonfirmasi kembali bahwa sudah mendapatkan 4 alat bukti, di Treskrimum mendapatkan alat bukti yang cukup, dan apakah kemudian ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya Polda Metro Jaya telah memiliki seorang tersangka dalam kasus ini? Carlos, pertanyaan Anda memang menarik juga dan itu juga kami tanyakan tadi kepada Krisna Murti. Tadi kami menyatakan apakah Polda sudah mempunyai calon tersangka. Secara langsung Krisna menolak, dia bilang bahwa bukan calon tersangka, tapi memang kami sudah mengarah ke salah satu yang melakukan atau yang diduga melakukan. Tapi tadi juga ia menegaskan sebelum mengakhiri pertanyaan terkait Mirna, ia menyatakan bahwa ia menghimbau kepada orang yang memberikan sianida untuk mengaku dan tidak memberikan keterangan berbelit. Karena apabila ia melakukan keterangan berbelit-belit, maka hal tersebut akan memberatkan orang tersebut atas tindakan yang ia lakukan. Secara tidak langsung dari pernyataan tersebut memang kita bisa pastikan orang tersebut sudah melakukan keterangan yang pasti. Namun tadi Krisna kembali menegaskan bahwa hal tersebut harus dipastikan nanti ketika keterangan yang dimiliki polisi sudah diekspos ke pihak kejaksaan. Dan kami memiliki pernyataan dari Krisna Murti berikut ini, Carlos. Nah, nanti kalau kami meningkatkan status siapapun menjadi tersangka dan tersangka deny, ya, menolak atau menyangkal, kami tidak masalah. Tapi sudah kami kunci dengan 4 alat bukti yang lain. Nah, 4 alat bukti itu sedang dikerjakan. Keterangan ahli ini adalah alat bukti keterangan ahli ini krusial. Kenapa krusial? Karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki, barang bukti yang kami miliki adalah barang bukti mati. Kopi itu kan barang bukti mati, TKP barang bukti mati. Nah, supaya hidup, ya, kemudian dia harus dibicara, maka yang membuat itu bicara adalah ahli. Nah, ahli sudah kami periksa 2. Namun berita acaranya belum keluar. Dari kemarin kami sudah sampaikan, mohon bersabar. Tadi malam saya sudah bicara langsung dengan Kapus Lafor, sudah bicara dengan ahli laboratorium psikologi forensik yang memeriksa. Beliau meyakinkan hari Senin akan keluar. Dan Carlos,
Dan Carlos, tadi kami coba pastikan lagi apakah setelah pertemuan nanti hari Selasa, penetapan tersangka segera dilakukan. Memang Krisna tidak menjawab langsung, namun ia mengisyaratkan bahwa dalam pertemuan tersebut harusnya sudah bisa dipastikan atau ditetapkan apakah dengan alat bukti tersebut sudah bisa menetapkan calon tersangka dari kasus pembunuhan Mirna Solihin. Carlos. Iya, lalu kemudian Mario terkait dengan pekerja rumah tangga Jessica yang diamankan ke Polda Metro Jaya. Apa kemudian ini kita bisa menjelaskan sebenarnya yang menjadi tersangka itu Jessica ataukah pekerja rumah tangganya atau seperti apa informasi perkembangan dari sana? Carlos, itu menjadi salah satu yang kami tanyakan juga di Polda tadi. Tadi saya coba tanyakan kembali untuk memastikan apakah pembantu Jessica tersebut yang berinisial SR ditahan atau diamankan. Karena memang ada yang beredar ditahan, ada juga yang mengatakan diamankan. Tadi Krisna memastikan bahwa hal tersebut adalah pengamanan, bukan penahanan. Karena memang keterangan, tadi saya sudah bilang ada 4 alat bukti. Salah satu dari alat bukti tersebut ada alat bukti keterangan kunci dari si SR ini. Dan SR inilah yang memiliki keterangan yang cukup krusial terkait dengan celana yang dibuang oleh Jessica. Namun kami coba tanyakan lagi apakah keberadaan dari SR ini ditahan. Krisna menyatakan bahwa keberadaan si SR ini atau pembantu ini sekarang adalah di safe house yang tidak mungkin dijelaskan di mana lokasinya. Dan kedua, di sana juga ia tambahkan lagi bahwa permintaan ini adalah permintaan dari orang tuanya dari si pembantu, karena memang si SR ini setelah diperiksa keluarganya datang ke Polda untuk menanyakan kondisi dari anaknya. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya memberikan solusi, yaitu diamankan di safe house, dan juga di sana kabarnya SR juga dipekerjakan agar dia tetap bekerja seperti biasa dan juga tidak merubah apapun yang sudah ia jelaskan kepada kepolisi sebelumnya. Carlos. Ya, sudah 3 pekan kasus Wayan Mirna Solihin ini bergulir di Polda Metro Jaya. Tentu